Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Ya, kita akan mulai untuk materi manajemen sumber daya manusia setelah sesi yang pertama sudah dilaksanakan kemarin di UTS. Nah, saya akan melanjutkan dan ada mungkin di awal untuk mereview dulu konsep dasar dari MSDM-nya, dan nanti kesananya kita lebih banyak mungkin mengimplementasikan dari konsep manajemen sumber daya manusia di rumah sakit ya, atau di instansi kesehatan. Baik, saya akan coba share dulu materinya. Ya, jadi materi yang kita akan bahas ini berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia ya, walaupun ini sifatnya pengantar, maksud saya ini mau review dari apa yang mungkin Bapak Ibu sudah dapatkan materinya dari Dr. Heru kemarin ya. Nah, apa yang kita ketahui tentang MSDM, pada prinsipnya MSDM ini Bapak Ibu adalah sebuah proses yang diawali dari proses perencanaan, kemudian diikuti dengan proses rekrutmen, proses pengembangan ya, development, kemudian juga bagaimana untuk melakukan retensi ya, supaya karyawan yang sudah ada di dalam organisasi ini bisa tetap bertahan di dalam organisasinya ya, termasuk juga bagaimana kita bisa mengembangkan ya talenta yang dimiliki oleh karyawan yang sudah ada di dalam organisasi tersebut. Selain itu juga kita bisa memastikan ya melalui MSDM ini bahwa organisasi memiliki sumber daya manusia atau karyawan yang tepat, yang sesuai dengan kebutuhan organisasi ya, baik itu keterampilannya maupun pengetahuannya ya. Ya tentunya hal ini harus dilakukan sebuah proses analisis yang lebih mendalam tentang kebutuhan SDM di dalam organisasi. Tentunya kebutuhan SDM ini juga akan mengikuti dengan perkembangan organisasi yang sedang berjalan ya. Nah, kemudian juga di dalam MSDM juga kita akan mengungkap tentang bagaimana sebuah organisasi itu membangun budaya organisasinya ya, yang tentunya diharapkan budaya yang positif yang memberikan dampak perbaikan pada organisasi dan lingkungan kerjanya supaya lebih produktif lagi ya. Di antaranya mengelola hubungan industrial ya, kemudian juga memperlakukan kebijakan-kebijakan prosedur-prosedur yang tentunya ini akan berdampak pada perkembangan dari organisasi itu sendiri ya. Jadi pada prinsipnya Bapak Ibu, MSDM ini merupakan elemen yang sangat penting untuk mensukseskan organisasi dalam mencapai tujuannya ya, secara efektif gitu ya. Baik. Nah, ini mungkin sepintas saja bahwa perkembangan dari manajemen SDM ini sejak awal ya sudah ada sebetulnya dari abad 19 ya, hanya menggunakan ilmu teori administrasi saja. Sampai dengan tahun 2000-an ini sudah mulai mengembangkan SDM secara strategis. Kenapa? Karena SDM dianggap menjadi sebuah sumber daya yang sangat penting bagi organisasi dan dianggap sebagai sumber daya yang strategis ya untuk pengembangan organisasi itu sendiri. Jadi bukan lagi sebagai objek, tapi malah SDM sekarang itu sudah dianggap sebagai modal ya. Jadi makanya muncullah ada istilah human capital ya. Ya sekarang ini sudah mulai berubah nama SDM dengan human capital ya. Nah ini jadi sejalan dengan perkembangan ilmu MSDM ya, tentunya juga ini disesuaikan dengan kebutuhan peran SDM di dalam organisasi itu sendiri sampai saat ini ya. Baik. Jadi ada satu
ya kalimat bijak lah ya tentang SDM ini, bahwa karyawan yang baik itu adalah aset. Nah itu yang kalian saya bilang tadi, sudah mulai dianggap aset SDM itu, bukan lagi sebagai objek ya. Jadi aset terbesar di sebuah organisasi. Dan kita rasakan sekarang Bapak Ibu ya, pengelolaan SDM yang ada sekarang di instansi-instansi dibandingkan dengan mungkin 10-15 tahun yang lalu sudah bisa sangat jauh berbeda. Ya, jadi karena tadi SDM itu sudah dianggap sebagai aset, sebagai kapital ya, maka cara memperlakukannya jauh dibandingkan dengan pengelolaan SDM di 10-15 tahun yang lalu ya. Nah, bahkan mungkin di beberapa perusahaan-perusahaan bisnis, nah nama divisi SDM sudah banyak yang berubah ya menjadi divisi human capital ya. Saya nggak tahu kalau di instansi rumah sakit sudah ada yang mengganti nama divisi SDM-nya dengan human capital atau belum, saya belum dapat informasi itu ya. Tapi ke depan itu ada kemungkinan ya di rumah sakit pun pengelolaan SDM-nya akan bergeser menjadi human capital ya nantinya. Baik. Nah, apa saja sebetulnya kalau kita lihat konsep dasar MSDM ya, yang lebih spesifik di rumah sakit ya, kalau secara umumnya mungkin oleh Dr. Heru sudah sampaikan. Ya sebenarnya hampir sama aja, cuman kan yang membedakan karena lokus organisasi ya bergerak di bidang kesehatan, ya tentunya dalam setiap tahapan MSDM-nya disesuaikan dengan kebutuhan dari tenaga kesehatan itu sendiri. Ya dari mulai menentukan kebutuhan tenaga kerja. Jadi saya kira di dalam sebuah rumah sakit atau instansi kesehatan itu harus punya semacam rencana pengembangan SDM ya dalam 5 atau 10 tahun yang akan datang. Jadi paling tidak kita mendeskripsikan tentang kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh instansi kesehatan tersebut dalam tahun-tahun ke depannya. Nah, kemudian tentunya biasanya organisasi itu kan makin usianya bertambah kan juga tingkat kompleksitas dalam organisasinya juga makin bertambah. Maka tentunya ini juga harus disesuaikan dengan struktur organisasi yang diperlukan ya. Nah, perubahan struktur organisasi inilah yang nanti akan berdampak juga kepada tingkat kebutuhan tenaga kerja untuk mengisi struktur organisasi tersebut. Semakin besar instansi kesehatan itu ya semakin kompleks permasalahannya, struktur organisasinya makin lengkap. Ya otomatis dengan lengkapnya struktur organisasi makin banyak juga SDM yang terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, proses rekrutmen karyawan bukan hal yang sederhana lagi dalam sebuah instansi yang sudah berkembang seperti itu ya. Proses penyeleksiannya pun juga perlu dilakukan secara seksama ya. Tidak lagi hanya asal merekrut kan gitu ya. Jadi mungkin perlu ada satu proses khusus untuk proses rekrutmen dan proses penyeleksian ini ya. Kalau perlu mungkin bekerja sama dengan pihak ketiga untuk proses rekrutmen dan seleksi ini. Saking kompleks semua permasalahan dan juga semakin selektifnya kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan organisasi tersebut. Nah, nanti setelah mereka masuk, maka organisasi itu akan melakukan proses development ya, pengembangan dari karyawan tersebut. Baik itu skillnya, kompetensinya, itu perlu dikembangkan. Ya, cara pengembangannya macam-macam lah. Dari mulai misalkan dengan dia ditempatkan di satu tempat pekerjaan yang baru supaya dia mengenal pekerjaan itu, atau misalkan kalau memang belum begitu menguasai, dia dicangkokkan di bagian lain supaya dia punya pengalaman yang lebih hanya sekedar di bagian itu sendiri, atau misalkan dengan dia kompetensinya ditingkatkan melalui sebuah proses edukasi dan sebagainya ya. Nah, tapi jangan lupa setelah dikembangkan organisasi ini juga harus melakukan evaluasi kinerja stafnya. Jadi kinerja ini harus dievaluasi secara periodik. Apakah itu per 3 bulan, per 6 bulan, per tahun,
ya tergantung dari kebijakan dari institusi tersebut ya. Supaya apa? Supaya dengan adanya evaluasi kinerja ini pihak organisasi bisa mengetahui sejauh mana tingkat produktivitas dari karyawannya tersebut ya dalam mendukung pencapaian tujuan dari organisasi itu sendiri ya. Jadi dapat dipastikan bahwa evaluasi ini merupakan sebuah feedback bagi organisasi tentang kondisi karyawan ya. Jadi jangan sampai misalkan selama dia bekerja di tempat itu belum pernah satu kali pun dilakukan evaluasi kinerjanya. Menurut saya ini satu kekeliruan yang sangat fatal. Nah, kenapa? Kalau tidak evaluasi, baru kita akan berpikir untuk bagaimana supaya karyawan itu punya komitmen tinggi terhadap organisasinya, supaya dia betah di bekerja di lingkungan organisasi tersebut ya. Jadi bagaimana kita menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, menciptakan iklim kerja yang harmonis, dan itu tujuannya supaya mereka tetap bertahan ada di dalam organisasi ya. Nah, ya tentunya dengan dukungan adanya semacam aturan-aturan, SOP yang sudah ditetapkan oleh organisasi ya, supaya mereka juga punya target untuk mencapai karir yang diharapkan oleh yang bersangkutan, termasuk juga karir yang diharapkan oleh organisasinya ya. Ya, jadi seperti yang tadi ya katakan bahwa karyawan adalah aset paling berharga. Nah, mereka ini adalah sumber daya yang luar biasa yang nantinya harus diperlakukan dengan baik. Ya, jadi, nah ini yang saya katakan tadi, dengan bergesernya istilah SDM menjadi human capital, maka karena itu sebuah kapital, ya sebuah modal, seperti halnya modal yang modal yang disiapkan oleh organisasi itu dalam bentuk fisik, ya harus dirawat dengan baik, termasuk juga terhadap SDM-nya. Ya ini kata-kata ini mengarahkan seperti itu, bahwa sebuah organisasi itu bukan hanya mempekerjakan mereka, tapi juga bagaimana memperlakukan mereka dengan baik supaya mereka tetap bertahan ada di organisasi, gitu ya. Nah, bagaimana pentingnya MSDM di rumah sakit ya. Jadi saya spesifik di rumah sakit ya. Ya, tentunya pada saat proses rekrutmen, pada saat proses pencarian kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh sebuah institusi kesehatan, maka harus diperhatikan ya, memastikan kualifikasi dan kompetensi yang diinginkan oleh pihak institusi tersebut ya. Jadi proses rekrutmen, pelatihan, termasuk pengembangan staf medis dan non medis yang berkualitas, itu tujuannya supaya mereka nanti bisa memberikan layanan kesehatan yang berkualitas tinggi ya kepada konsumennya, dalam ini pasiennya ya, pasien yang ada di rumah sakit tersebut atau di instansi kesehatan tersebut. Kemudian mendistribusikan sumber daya secara efektif. Jadi dari mulai penjadwalan, penugasan staf yang optimal ya, sesuai dengan keahlian, juga memperhatikan masalah beban kerja gitu ya. Kemudian juga memperhatikan masalah kepuasan dalam bekerja, supaya mereka bisa maksimum ya dalam menjalankan operasional yang ada di instansi kesehatan tersebut. Nah, seperti yang saya sampaikan lagi yang tadi, tidak kalah penting juga bagaimana kita memelihara lingkungan kerja yang positif supaya bisa tercipta budaya kerja yang positif, budaya kerja yang mendukung kepada pencapaian tujuan dari organisasi tersebut ya, supaya mereka bisa konsisten untuk memberikan pelayanan berkualitas kepada para pasien. Juga yang tidak kalah penting MSDM ini di rumah sakit ya, sekaligus juga kita mengelola risiko dan kepatuhan. Artinya memastikan bahwa peraturan-peraturan yang dibuat ini oleh institusi tersebut diharapkan mereka bisa lebih patuh kepada aturan yang ada, termasuk juga bagaimana dia bisa memperhatikan standar keselamatan pasien ya, mengelola risiko terkait dengan sumber daya manusia, supaya
kejadian yang berkaitan dengan malpraktek atau yang kaitan dengan hukum ini bisa diminimize ya, bisa diminimize. Ya, jadi secara garis besar Bapak Ibu ya, bahwa MSDM ini sangat efektif sebagai kunci untuk menjaga kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh institusi kesehatan tersebut ya, supaya para pasiennya merasa puas dia dilayani oleh institusi kesehatan tersebut. Adapun tugas dan tanggung jawab di SDM ya, maksudnya di bagian atau divisi SDM seperti yang saya sampaikan tadi di awal ya, dari mulai proses merekrut ya atau rekrutmen, proses seleksi ya, mengadakan pelatihan dan pengembangan, kemudian juga melaksanakan proses administrasi karyawan ya, jadi termasuk pencatatan kedisiplinan pegawai ya, dari kehadiran atau mungkin mengatur cuti karyawan, memberikan benefit bagi karyawan, dan termasuk juga membuat peraturan-peraturan yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan. Ini ada di dalam administrasi karyawan. Dan tidak kalah penting juga berkaitan dengan hubungan industrial. Artinya bahwa organisasi kesehatan tersebut juga harus membangun dan memelihara hubungan yang harmonis dengan pihak-pihak terkait ya, yang relevan dengan hubungan dengan SDM, termasuk dengan serikat pekerja ya, kalau memang sudah terbentuk di dalam lingkungan organisasi tersebut. Lalu mengelola negosiasi kontrak kerja ya, menangani masalah atau perselisihan yang terjadi di antar karyawan tersebut ya. Nah, ini yang disebut dengan hubungan industrial. Juga memperhatikan masalah kompensasi dan benefit ya. Artinya pihak organisasi itu harus merancang sekaligus juga mengimplementasikan sistem kompensasi yang adil, yang kompetitif. Ya, contohnya masalah salary ya, bonus ya, ataupun benefit-benefit lainnya yang bisa diberikan kepada karyawan, serta sekaligus mengevaluasi, menyesuaikan sesuai dengan kondisi pasar yang ada, maksudnya disesuaikan juga kalau misalkan kita menetapkan besaran salary ya, harus melihat juga ya salary di institusi yang selevel dengan organisasi tersebut ya. Jadi artinya tidak jomplang gitu, yang kita memberikan standar salary yang lebih rendah atau sebenarnya terlalu tinggi juga nggak bagus ya. Nah, jadi kita harus menyesuaikan dengan kondisi pasar dan kinerja perusahaan yang ada. Artinya kan disesuaikan juga kemampuan dari institusinya ya. Baik. Nah, apa yang harus disiapkan oleh bagian SDM atau departemen SDM yang ngurusin tentang SDM di rumah sakit ya? Ya, pertama tentunya harus menyusun struktur dari departemen SDM sendiri ya. Jadi kalau perlu misalkan ada bagian khusus untuk proses rekrutmen ya, untuk perekrutan atau misalkan untuk pelatihan dan pengembangan lainnya. Jadi ada di bawah divisi, kepala divisi SDM itu ada sebagian yang khusus dia mengerjakan atau fokus pada tahapan-tahapan proses MSDM yang tadi kita sudah jelaskan. Ya, contohnya misalkan ada bagian khusus untuk proses rekrutmen, ya ada bagian khusus untuk pengembangan, pelatihan dan sebagainya. Ya, ini yang ada di dalam struktur departemen SDM. Jadi artinya pihak organisasi harus menyempurnakan struktur organisasi yang membawahi di bidang SDM. Nah, tentunya juga memperjelas lagi tentang fungsi dari departemen tersebut ya, supaya tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan dengan divisi lain ya. Kita buat penjelasan tentang bagaimana tanggung jawab dari departemen tersebut atau divisi SDM tersebut, seperti proses rekrutmen, seleksi, pengembangan, pelatihan, manajemen kinerja dan seterusnya, termasuk juga merupakan kompensasi ya dan tunjangan. Pasti ini ada kaitannya juga dengan bagian keuangan ya. Jadi artinya nanti posisi
Departemen SDM itu dia berkontribusi apa dalam kaitan dengan kompensasi dan tunjangan yang diberikan kepada pegawai, walaupun nanti mungkin pelaksananya adalah bagian keuangan ya. Termasuk tadi dalam hubungan industrial harus menjadi mediator yang baik ya untuk menjembatani kepentingan karyawan dengan institusi yang berkaitan dengan ketenagakerjaan tadi ya. Nah, kemudian juga menjalankan fungsi peran strategis dari Departemen SDM tersebut. Artinya bahwa divisi SDM itu harus terlibat langsung dalam proses pencapaian tujuan organisasi. Ya, jadi bukan hanya sekedar menjalankan program rutinitas ngelola SDM, tapi juga dia harus masuk dalam ranah strategis dalam pencapaian tujuan organisasinya ya. Ya tentunya dengan cara membuat misalkan perencanaan strategis pengembangan SDM yang direlevansikan dengan perencanaan strategis institusinya ya, renstra-nya rumah sakit misalkan gitu ya. Jadi dia harus bisa mendukung ya dengan rencana strategis rumah sakitnya. Baik, ini saya akan coba jelaskan Bapak Ibu tentang fungsi dari manajemen sumber daya manusia ya atau MSDM ya. Nah, jadi kalau kita lihat Bapak Ibu ya, yang dilakukan oleh divisi divisi SDM atau tahapan dalam MSDM ini ada proses planning ya, jadi perencanaan dulu, baik itu perencanaan jangka panjang ya untuk kebutuhan karyawan dalam 5-10 tahun yang akan datang ya, ini harus ada nih ya Bapak Ibu ya di sebuah institusi kesehatan, apalagi rumah sakit gitu ya, harus punya perencanaan rekrutmen atau kebutuhan, kebutuhan. Jadi tingkat perencanaan kebutuhan karyawan atau tenaga kerja, baik itu dalam bentuk short term ataupun long term ya, sudah ada perencanaannya. Nah, berdasarkan planning inilah nanti sebenarnya tujuannya untuk kita menyeleksi karyawan, tetapi melalui proses rekrutmen. Nah, jadi setelah kita punya perencanaan ya, perencanaan SDM-nya berapa banyak dengan kualifikasi seperti apa, nah baru dilanjutkan dengan proses rekrutmen ya, perekrutan karyawan. Nah, ini bisa dilakukan dengan dua cara, bisa dengan internal recruitment atau external recruitment. Kalau sekiranya kebutuhan tenaga kerja yang direncanakan ini ternyata bisa dioptimalkan dari karyawan internal yang sudah ada di dalam organisasi ya, maka kita lakukan internal recruitment. Jadi mereka setelah kompetensinya bertambah atau setelah oleh pihak organisasi itu dikembangkan pengetahuannya, skillnya. Nah, dengan tujuan nanti untuk mengisi pos-pos yang dikembangkan oleh organisasi tersebut ya, kita lakukan internal recruitment di sini ya. Tapi kalau misalkan kita di dalam tidak mencukupi dan tidak terpenuhi ya, baru kita lakukan external recruitment. Mungkin kalau dengan cara open recruitment misalkan ya, dengan memberikan pengumuman ke halayak ramai, diumumkan bahwa rumah sakit tersebut membutuhkan tenaga kerja dengan kualifikasi seperti apa dan sebagainya. Nah, ini bisa dilakukan oleh pihak internal rumah sakit, atau misalkan pihak rumah sakit itu bekerja sama dengan konsultan yang khusus, dia mempunyai keahlian dalam proses rekrutmen karyawan. Biasanya itu kelompoknya itu berada di ranah bidang ilmu psikologi biasanya ya, yang konsultan tersebut ya, karena dia paham betul tentang bagaimana untuk bisa mempelajari secara psikologinya seseorang untuk bisa diterima atau tidaknya. Nah, ini masuk dalam tahapan selection ya. Nah, masuklah di sini di seleksi. Kalau sudah masuk, nah baru nanti akan kita tempatkan di bagian yang sudah kita rencanakan ya. Nah, ada penerimaan, lalu staffing itu penempatan. Nah, pada saat proses staffing pun ini tidak sembarangan, hanya menempatkan orang di satu divisi atau bagian tertentu ya.
Ya tidak seperti itu, tapi sebaiknya itu dilakukan juga dengan tes kemampuan ya. Atau kalau misalkan itu memang syaratnya adalah kemampuan akademik, kita tes dengan tes kemampuan akademik ya, atau tes potensi akademiknya. Kalau memang yang dibutuhkan adalah skillnya, maka ada semacam kita lakukan tes untuk keahlian ya yang dibutuhkan. Dan berbagai cara lah dilakukan supaya pada saat staffing penempatan itu kita menempatkan orang pada posisi yang tepat sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, dengan ability yang dimiliki oleh yang bersangkutan supaya mereka bisa optimal kerja di bagian itu. Nah, Bapak Ibu, sering terjadi si pengelola SDM di organisasi itu dia menggunakan persepsinya dia sendiri tanpa mempertimbangkan kesesuaian antara kemampuan yang dimiliki oleh si calon pegawai atau pegawai yang sudah diterima itu di tempat yang akan kita tempatkan di sana. Seringkali itu diabaikan. Termasuk yang tidak kalah penting yaitu mengabaikan aspek kepribadian, ya personality. Karena seringkali karyawan tersebut memiliki kompetensi yang baik, skill yang baik, tapi kepribadiannya tidak cocok dengan bidang pekerjaannya. Nah, ini juga akan membuat kinerjanya tidak akan optimal, ya, kinerja karyawan itu tidak akan optimal karena dia merasa menjadi beban. Ya, saya punya contoh kasus nyata ya di satu rumah sakit swasta yang kebetulan direkturnya pada saat itu sedang bimbingan S2 ya, sedang bikin tesis ya, waktu bimbingan saya, pembimbingnya saya. Nah, satu hari mahasiswa yang posisinya sebagai direktur rumah sakit tersebut menyampaikan permasalahannya ke saya. Permasalahannya adalah dia punya karyawan ya, statusnya sebagai perawat di rumah sakit tersebut. Nah, ada keluhan ya dari baik itu dari pasien, keluhan dari teman sekerjanya gitu ya, sama-sama perawat. Nah, disampaikanlah kepada direktur ya keluhan-keluhan itu aja, sampailah kepada direktur keluhan itu. Nah, satu saat si karyawan itu dipanggil oleh dia ya, lalu dikonfirmasi apa betul Anda atau saudara dalam bekerja sering dikeluhkan oleh pasien, dikeluhkan juga oleh teman-teman sejawat Anda gitu ya. Apa betul? Dikonfirmasi. Ya, dia mengaku betul. Saya banyak keluhan dan direktur juga sudah dapat laporan keluhan-keluhan itu ya. Nah, lalu ditanya, apa masalahnya? Kenapa kok banyak dikeluhkan? Padahal setelah si direktur itu lihat dari personal record dia, dia lulusan dari ya sekolah perawat yang ya cukup baik lah, dan dilihat dari hasil prestasi akademiknya juga tidak jelek-jelek amat gitu ya, termasuk bagus lah. Nah, tapi kenapa dalam menjalankan tugas dia di keperawatannya tidak maksimum gitu ya, banyak dikeluhkan. Nah, ternyata setelah diwawancara lebih dalam lagi, terungkap bahwa si perawat tersebut menyampaikan kepada direkturnya bahwa dia itu tidak terlalu suka dengan pekerjaan keperawatan. Nah, kan aneh tuh, dia lulusan dari sekolah perawat, kemudian memiliki prestasi akademik yang cukup baik juga, tapi tidak suka menjalankan tugas keperawatannya. Nah, kan akhirnya tambah penasaran nih, direkturnya nanya, memangnya kenapa? Nah, jadi ternyata sumber keluhan itu karena dia waktu menjalankan tugas perawat itu tidak dilakukan dengan secara sukarela, dengan kalau bahasa ini tidak dengan hati gitu dia menjalankan tugas itu. Nah, usut punya usut, ternyata dia merasa kalau melayani pasien itu kalau bahasa ini agak jijik gitu ya. Jadi, nah itu
rasa jijik dia itu nggak bisa disembunyiin karena akan tercermin dalam ekspresi wajah dia. Jadi waktu melayani pasien, nah pasien kan merasa tersinggung kalau ekspresi wajahnya menunjukkan kejijian gitu ya. Nah sehingga banyak keluhan lah di situ. Nah kemudian setelah dipelajari personal recordnya dari CV dan sebagainya, ternyata si perawat itu kepribadiannya lebih cenderung kepada yang ekstrovert, bukan introvert, lebih ekstrovert. Jadi yang lebih suka ketemu dengan orang banyak, lebih suka untuk berkomunikasi dengan orang banyak, gitu ya. Ya, nah oleh karena itu, oleh pimpinan, oleh direkturnya itu, dia dipindahkan tugasnya bukan lagi di bagian keperawatan, tapi ditempatkan di bagian front office yang melayani calon pasien atau mungkin pengunjung rumah sakit kan gitu ya. Nah kalau itu kan sering banyak ketemu orang tuh ya, dan ternyata setelah beberapa bulan ditempatkan di sana, presentasinya jadi bagus, kinerja jadi bagus. Nah oleh karena itu si ya mahasiswa saya yang direktur rumah sakit itu berkesimpulan bahwa orang si perawat tersebut kenapa waktu di bagian keperawatannya itu banyak dikeluhkan karena tidak sesuai dengan kepribadiannya, personalitinya gitu. Nah, ternyata setelah dipindahkan di bagian front office, dia merasa menemukan kecocokan antara bidang pekerjaannya dengan personality dia yang ekstrovert tadi gitu ya, sehingga kinerja jadi muncul, jadi bagus. Developing tadi. Untuk apa? Untuk meningkatkan komitmennya. Ya tentunya komitmen karyawan ini tidak akan berimbang kalau tidak diimbangi dengan kompensasi. Jadi artinya pihak rumah sakit, pihak kesehatan itu juga harus memperhatikan aspek kompensasi berupa reward, benefit yang bisa diperoleh oleh karyawan tersebut. Ya termasuk juga mungkin sistem penggajiannya, ya salary-nya termasuk juga mungkin termasuk allowance itu termasuk tunjangan atau penghasilan tambahan lainnya yang menurut pegawai menjadi sesuatu yang sangat make sense lah dia untuk bekerja di situ kan gitu ya. Jadi masuk ke dalam kompensasi ya. Supaya apa? Supaya tadi komitmen meningkat, termasuk tadi komitmen organisasi untuk melakukan pengembangan bagi si SDM itu, apakah itu lewat pelatihan ya ataupun lewat proses edukasi yang prinsip yang tujuannya adalah meningkatkan skill dan kompetensi mereka. Dan jangan lupa juga Bapak Ibu ya juga perhatikan karir petnya ya, jadi jenjang karirnya. Nah, jadi jenjang karir mereka tuh harus punya kejelasan. Jadi jangan sampai ada karyawan yang sudah puluhan belasan tahun kerja di sana, mereka nggak punya kepastian nih karir saya itu nanti mau sampai mana. Nah, gitu ya. Dia kerja udah belasan tahun, tapi tetap aja di sana gitu kan, nggak ada harapan untuk bisa meningkatkan karirnya gitu. Nah makanya di sini si pihak organisasi ya harus membuat sebuah perencanaan jenjang karir. Bu, sekarang di dalam itu ada satu materi khusus yang membahas tentang karir path ini yang kita sebut dengan manajemen talenta ya. Jadi ada proses manajemen atau disebut dengan talent management ya, atau manajemen talenta, manajemen bakat nah gitu ya. Di mana si karyawan itu sejak dia masuk itu sudah dipetakan karir path-nya itu sampai 5-10 tahun yang akan datang. Jadi itu menjadi harapan ya, tadi menjadi benefit bagi si pegawai tersebut untuk tetap bekerja di sana. Karena dia ada harapan dalam berapa tahun kemudian dia akan mendapatkan
peningkatan jabatan ataupun misalkan peningkatan karir yang lebih baik daripada sekarang. Nah, ini semua Bapak Ibu yang tadi kita bahas ini adalah sebuah upaya yang dilakukan organisasi untuk meningkatkan komitmen pegawai. Ya, jadi setelah mereka diterima, mereka ditempatkan, nah juga dikembangkan, ya, dilakukan developing dan juga diberi kompensasi. Ini yang nantinya akan meningkatkan komitmen. Nah, komitmen ini Bapak Ibu ya salah satu kunci dari komitmen itu adalah bagaimana caranya pegawai itu bisa tetap tinggal di organisasi itu. Jadi tidak diusahakan tidak ada sedikit pun minat untuk pindah gitu. Ya disebut dengan turnover invention ya. Jadi tidak ada invasi untuk melakukan keluar ya. Nah, ini salah satu komitmen, ya salah satu kunci dari komitmen. Walaupun nanti kalau Bapak Ibu pelajari komitmen ada 3 ya, ada 3 dimensi yang menguatkan komitmen ini. Baik. Nah, ini semua Bapak Ibu akan berujung pada kinerja dari si pegawai tersebut, ya kita sebut dengan HR performance gitu ya. Nah, kinerja ini Bapak Ibu tidak istilahnya hanya sekali saja gitu ya, satu hit and run begitu ya ketemu sudah tercapai berhenti enggak, tapi harus ada yang memanage tentang performa ini supaya kinerja pegawai itu terus menghasilkan sebuah kinerja terbaiknya ya, yang optimal. Jadi ada performance management nanti di situ. Kemudian tadi yang kita singgung juga ada industrial relation ya, yang ini bisa juga mempengaruhi pada performance ya, atau healthy and safety work. Jadi bagaimana keamanan dalam bekerja ini juga menjadi bentuk ya unsur yang nantinya akan menguatkan pada HR performance. Dan ada kepastian hukum ya, labor law. Nah, ini juga kepastian hukum akan mendukung pada HR performance ya Bapak Ibu. Nah, jadi konsep ini Bapak Ibu kebetulan saya sudah pernah tuliskan di dalam buku yang saya sudah tulis ya. Nah, kalau nanti Bapak Ibu mau mempelajari lebih detail lagi, saya coba klik di sini Bapak Ibu ya. Tampilannya sudah berubah belum? Sudah berubah apa? Belum ya. Coba saya stop dulu ya. Nah, ini salah satu tampilannya ini Bapak Ibu ya di dalam buku ini. Nah, jadi saya sudah menulis buku tentang manajemen sumber daya manusia ini ya dengan beberapa rekan ya. Ini dari barangkali ini diperlukan oleh Bapak Ibu untuk ya semacam bahan bacaan saja lah gitu ya. Silahkan nanti Bapak Ibu bisa ini nanti saya akan kirimkan juga filenya kalau misalkan untuk versi yang sampel ini ada cuman hanya beberapa halaman saja ya. Nah, jadi dari mulai bab 1 sih sudah cukup lengkap ya. Tapi bab 2, bab 3 kesananya ini karena untuk versi ini dibatasi ya. Tapi yang tadi saya jelaskan ada di sini Bapak Ibu gambar ini. Nah ini gambar ini ya. Nah ini fungsi manajemen SDM ya. Dan ini penjelasannya ada di sini HR planning apa, recruitment selection apa, assessing. Silakan nanti Bapak Ibu bisa baca. Ya kalau Bapak ingin nanti misalkan mau yang lengkapnya ya silahkanlah nanti di sini si penerbitnya sudah menyediakan link untuk pembelian ya. Silahkanlah itu urusan dengan penerbit. Nah tapi paling tidak yang saya share ini ya untuk konsep dasar sampai dengan fungsi manajemen ini sudah ada di tampilan ini ya. Itu jadi termasuk saya juga jelaskan tentang perkembangan MSDM yang terbaru yang sekarang ini dengan isu green ya. Jadi apa saja nih dimensi dari green HRM itu seperti apa ya. Nanti bisa Bapak Ibu baca lah. Ya. Baik, saya kembali lagi ke
materi PowerPoint tadi ya. Oke ya, nah ini mungkin cuplikannya. Jadi dalam perencanaan SDM kita mulai mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja yang ada di rumah sakit ya, dari mulai merekrut, evaluasi, mengembangkan sumber daya manusia yang dibutuhkan. Jadi sudah disiapkan sejak awal ya. Jadi kalau misalkan rumah sakit itu punya rencana strategis untuk pengembangan, apakah itu pengembangan institusi, membuat cabang dari rumah sakit tersebut, atau misalkan ada kenaikan semacam tipe ya, status rumah sakit dari tipe B ke tipe A atau dari C ke B, nah itu kan pasti sudah mulai dipetakan rencana ke depannya. Nah itu harus disertakan juga dengan perencanaan SDM-nya. Jadi bukan hanya merencanakan untuk rencana strategis institusinya saja, tapi juga harus disertakan dengan perencanaan SDM-nya. Karena nanti diharapkan pada saat institusinya itu berkembang, nah dukungan SDM-nya sudah disiapkan gitu ya. Jadi jangan sampai institusi yang dikembangkan tapi SDM-nya belum lengkap. Nah ini yang mungkin nanti akan ada stuck ya gitu dalam sistem organisasinya. Kemudian ada proses penempatan tadi yang saya katakan ya. Jadi proses penempatan ini harus disesuaikan dengan kualifikasi, kompetensi, atau preferensi mereka untuk memastikan kinerja supaya optimal. Bahkan tadi yang saya ceritakan juga harus pada saat penempatan memperhatikan masalah personality ya, atau kepribadian dari karyawan tersebut. Setelah mereka masuk, dilakukan proses pengembangan berupa pelatihan ya, supaya mereka mempunyai keterampilan pengetahuan yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh unit di organisasi tersebut ya. Kemudian juga diimbangi dengan kompensasi ya, dengan sistem gaji atau tunjangan atau insentif yang tentunya diharapkan bisa memotivasi mereka dalam mempertahankan kinerjanya gitu ya. Nah, kemudian juga tadi hubungan industrial, bagaimana mengelola hubungan antara pegawai dengan manajemen, antara pegawai kalau mendapatkan masalah tentang ketenagakerjaan, mungkin ada negosiasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan ketenagakerjaan, tentang kontrak, tentang masalah perselisihan dan sebagainya. Nah, oleh karena itu biasanya kalau di perusahaan-perusahaan manufaktur, Bapak Ibu, ini sudah ada bagian khusus yang menangani masalah ini, ya, untuk hubungan industrial itu. Nah, saya nggak tahu kalau di rumah sakit apakah sudah ada yang memiliki divisi yang khusus menangani tentang hubungan industrial ini atau tidak. Kalau masalah kesehatan dan keselamatan kerja, ini masuknya ke dalam budaya, Bapak Ibu. Beberapa tesis yang pernah saya bimbing ya dari beberapa rumah sakit itu sudah banyak yang membahas tentang budaya keselamatan kerja gitu ya, budaya keselamatan kerja. Jadi bagaimana rumah sakit itu membuat sebuah desain ya, perancangan tentang pembentukan budaya keselamatan kerja yang ini oleh pihak Kementerian Kesehatan ini sudah diwajibkan ya, untuk semua rumah sakit itu mengarah kepada budaya keselamatan kerja ini ya. Nah ini juga harus ada yang mengelola khusus, Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana memastikan bahwa lingkungan kerja itu aman, sehat baik bagi karyawan maupun bagi pasien ya. Nah itu harus diperhatikan. Jadi harus ada bagian yang khusus memperhatikan hal ini. Nah ini Bapak Ibu tentang fungsi MSDM tadi ya. Nah, lebih spesifik dalam proses rekrutmen. Nah kita lihat dari mulai perencanaan ya, lalu diikuti dengan proses rekrutmen calon karyawan, ada seleksi administrasi. Yaitu kalau misalkan salah satu syaratnya adalah mereka yang lulusan dari bidang kesehatan kan gitu ya, minimal lulusannya S1. Nah itu masuknya ke dalam seleksi administrasi. Bahkan mungkin termasuk syarat IPK itu masih masuk dalam seleksi administrasi.
Nah, ya untuk tes yang sebenarnya dilakukan pada tes kemampuan, baik itu tertulis maupun secara praktik. Itu sudah lebih spesifik, yang diuji itu adalah kompetensi yang dibutuhkan oleh institusi tersebut, oleh rumah sakit tersebut. Malah bahkan setelah ini tidak cukup hanya dia kontes, tapi juga diikuti dengan proses wawancara, ya, supaya pihak ya divisi SDM bisa lebih tahu persis tentang bagaimana kepribadian orang itu, bagaimana attitude-nya, itu dilakukan dengan proses wawancara, ya, termasuk motivasi dia bekerja untuk apa dan sebagainya. Nah, sehingga nanti barulah di sini dilakukan pemeriksaan kesehatan, ya. Saya kira bukan hanya di institusi kesehatan, ya, perlu pemeriksaan kesehatan, di semua institusi juga sama lah, perlu pemeriksaan kesehatan, karena kalau sebagus apapun kompetensinya, skillnya bagus, tapi kalau misalkan kesehatannya nggak bagus juga ini akan mengganggu pada proses dia bekerja nantinya, ya. Nah, baru pada proses keputusan penerimaan. Nah, setelah keputusan ini baru nanti akan dilakukan proses orientasi, ya, ada dengan magang, ada dengan cara ada mengikuti dulu pelatihan dulu dan sebagainya lah. Pokoknya sebelum penempatan itu dilakukan dulu proses orientasi, supaya apa? Supaya mereka pada saat ditempatkan itu tidak mulai dari nol gitu, ya, tapi dia sudah mulai punya bekal untuk bisa dia kembangkan, ya. Paling tidak dengan orientasi dia bisa memahami atmosfer dari lingkungan kerja yang nanti dia akan tempati, gitu, ya, tentang budayanya, tentang prosedur yang berlaku di tempat kerja itu dikenalkan pada saat proses orientasi. Nah, ini saya kira mungkin kalau tahapan ini hampir semua rumah sakit juga sudah pada umumnya sudah mengikuti seperti ini, ya. Seperti ini, cuman mungkin tadi yang detailnya yang perlu disempurnakan. Nah, adapun proses dalam proses perencanaan, ya. Nah, ini kita harus memperhatikan juga lingkungan eksternal, lingkungan internal yang ada di institusi kita, ya, karena pada dasarnya ini untuk melakukan sebuah perencanaan strategik secara umum untuk institusi, ya. Nah, ini yang saya katakan tadi. Jadi perencanaan strategik ini harus inline dengan perencanaan sumber daya manusianya. Itu harus inline dengan perencanaan institusi. Ya, jangan sesuatu yang terpisah. Ini harus mengacu ke sini, ya, menjadi bagian atau breakdown dari perencanaan strategik rumah sakit, ya, adanya perencanaan SDM itu. Nah, dari sini, dari perencanaan itu dasarnya apa? Kita bisa melakukan peramalan kebutuhan sumber daya manusia, ya. Jadi kita bikin sebuah proses peramalan. Kira-kira kalau nanti 5 tahun yang akan datang, rumah sakit ini asalnya tipe C, tiba-tiba bisa, atau misalkan selama 5 tahun atau 10 tahun akan jadi tipe A, kemudian bednya juga bertambah, ya. Terus mungkin unit pelayanan kesehatannya juga bertambah, maka otomatis akan membutuhkan SDM sebanyak apa, gitu, ya. Nanti dilihat di sini. Nah, kalau misalkan antara permintaan yang dibutuhkan itu sama dengan penawaran, artinya maksudnya gini, apa yang dibutuhkan dengan yang dimiliki oleh si perusahaan itu sudah sama, ya sudah, tidak ada rekrutmen, tidak ada tindakan. Tapi bisa juga pernah juga terjadi karena tanpa perencanaan yang baik. Nah, karyawan yang sudah direkrut itu sudah melebihi dari sebetulnya kebutuhan. Jadi disebut dengan surplus karyawan. Ya, jadi ini sering terjadi, Bapak Ibu. Jadi karyawan yang melebihi dari kapasitas yang dibutuhkan. Ya. Nah, jadi artinya tentunya di sini pada saat proses rekrutmennya pun kita batasi, ya. Kalau bisa kita melakukan pengurangan, ya, dari jam kerja supaya tidak terjadi overload, gitu, ya. Kemudian kalau perlu misalkan yang karyawan yang sudah mendekati masa pensiun bisa dikondisikan untuk mengajukan pensiun dini, gitu. Ini salah satu alternatif, ya. Atau melakukan semacam perampingan, ya. Jadi ada restrukturisasi
Nah, itu bisa dilakukan kalau misalkan terjadi surplus karyawan. Nah, surplus karyawan itu bisa begini, Bapak. Bisa memang si proses penambahan karyawannya itu yang memang tidak terkendali pada saat kondisi rumah sakit sedang berada di atas, ya, artinya sedang mengalami kemajuan, gitu ya. Nah, tidak terkendali penerimanya karena terus misalkan menerima tanpa perencanaan yang baik sehingga terjadilah surplus. Atau bisa juga sebetulnya karyawannya tidak bertambah banyak, tapi eh, jenis layanan yang dilakukan oleh rumah sakit itu mengalami penurunan dikarenakan misalkan penurunan kunjungan pasien, bisa juga tuh ya, atau ada kondisi-kondisi tertentu sehingga terjadi penurunan kunjungan pasien, itu bisa terjadi. Nah, dengan penurunan pasien ini maka karyawan aja jadi surplus, gitu ya, bisa juga terjadi begitu. Atau sebaliknya pada saat kemarin waktu COVID, nah kan semua rumah sakit harus menangani pasien-pasien COVID ya, sehingga terjadi kebutuhan pelayanan kesehatan menjadi meningkat. Nah sementara karyawan tidak bertambah, tetap itu. Nah sehingga bisa jadi kalau kondisi itu terus-menerus terjadi, ya maka rumah sakit itu akan mengalami kekurangan karyawan. Nah kalau kita masuk dalam kategori ini sudah wajib harus melakukan rekrutmen dan seleksi karyawan baru untuk bisa memenuhi kebutuhan operasional yang dibutuhkan oleh pihak rumah sakit tersebut. Nah jadi ada 3 alternatif Bapak Ibu ya. Satu memang dalam kondisi permintaan dan penawaran itu sama, artinya jumlah pegawai dengan kebutuhan sudah sesuai, ya sudah, itu tidak perlu ada rekrutmen. Yang kedua, ada terjadi surplus karyawan. Karyawan kebanyakan, ya, yang kalau saya amati dari berbagai pengalaman, seringkali begini Bapak Ibu, penambahan karyawan itu dilakukan oleh pimpinan yang sebelumnya, yang memang kebetulan pada saat itu kondisi organisasi sedang mengalami kemajuan. Nah, sehingga tingkat kebutuhan karyawan itu dilakukan secara mendadak, gitu ya, sporadis aja gitu. Oh ya ini perlu ini tambah, oh ini perlu ini tambah, tanpa melihat dari sisi perencanaan tentang kebutuhan SDM-nya. Nah, sering terjadi akhirnya begitu kondisinya sudah normal, baru kerasa itu, oh ternyata kita kebanyakan karyawan. Nah, gitu bisa terjadi begitu Bapak Ibu ya. Nah, kalau sudah seperti itu, ya pertama kita harus betul-betul sangat-sangat selektif untuk melakukan rekrutmen karyawan ya, sangat harus dibatasi betul. Nah, bahkan karyawan yang ada supaya dia bisa optimal, ya dilakukan semacam pengurangan jam kerja. Ya, contoh misalkan jam kerja kalau dari jumlah hari yang biasanya seminggu 7 hari, nah bisa jadi diliburkan sehari menjadi 6 hari, atau jam kerjanya yang diatur sedemikian rupa sehingga jam kerjanya yang harusnya misalnya 8 jam dikurangi menjadi kurang dari 8 jam dan sebagainya. Itu teknis lah ya. Nah, atau tadi mengajukan atau membuat program pensiun dini. Jadi ditawarkan pada karyawan yang kira-kiranya dia sudah tidak sanggup lagi untuk bisa melakukan proses pengembangan diri di dalam organisasi tersebut, ya ditawarkan untuk pensiun dini. Jadi ada jalurnya pensiun dini. Ini pernah dilakukan Bapak Ibu ya, yang saya ingat waktu tahun 2000 itu di PT Telkom ya. Pada saat itu direkturnya almarhum Pak Cacuk ya. Nah, dia melakukan sebuah proses transformasi SDM di dalam tubuh Telkom dengan cara tadi ditawarkan pensiun dini kepada karyawan yang memang sudah tidak bisa di-upgrade lagi. Nah, ini sejalan kebetulan waktu itu memang core bisnis Telkomnya bergeser dari yang analog ke digital. Ya, waktu itu tahun 2000 kan mulai masuk tuh ada teknologi digital ya. Ya, seperti contohnya Telkom kan akhirnya lebih banyak mainnya di internet daripada di telepon kan gitu ya. Nah, itu kan otomatis memerlukan kompetensi yang spesifik untuk itu. Nah, oleh direkturnya pada saat itu ditawarkan bagi karyawan yang memang mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan perkembangan core bisnis yang baru. Nah, maka disediakan program pensiun dini, dan itu pada saat itu banyak kali karyawan
Telkom yang mengambil program pensiun dini ya. Karena apalagi mereka yang sudah menjalani masa pensiun, daripada dia harus mengikuti perkembangan teknologi yang mungkin mereka agak merasa sulit, ya lebih baik ambil aja pensiun dini ya. Atau tadi proses pemberhentian, ini sebenarnya kalau pemberhentian itu jalan terakhir lah Bapak Ibu ya. Kalau pemutusan hubungan kerja itu kalau bisa aja itu jalan terakhir lah gitu ya. Nah, kalau bisa dilakukan lebih dulu perampingan dulu lah. Ya, perampingan itu kalau itu kan tidak include dengan pemberhentian, tapi paling tidak jumlah jabatannya, strukturannya dikurangi kan gitu ya. Sehingga otomatis itu juga akan berdampak pada efisiensi ya. Nah, kalau yang ketiganya tadi karena kekurangan nggak ada alternatif lain, ya udah rekrutmen tambah. Karena kalau enggak nanti akan terjadi chaos ya di dalam organisasi nantinya, karena pasien atau konsumen tidak bisa dilayani secara maksimum dikarenakan kekurangan karyawan. Nah, ya. Nah, ini Bapak Ibu dalam proses perencanaan SDM ya. Jadi saya tekankan sekali lagi bahwa perencanaan SDM harus inline dengan perencanaan strategik institusinya. Baik, saya kira sebelum saya lanjutkan, saya akan coba isi dengan diskusi Bapak Ibu ya. Barangkali Bapak Ibu punya pengalaman berkaitan dengan pengelolaan SDM di tempat Bapak Ibu bekerja ya. Nah, silahkan, atau mungkin Bapak Ibu bisa menanggapi dengan apa yang tadi saya sudah sampaikan, ya materi yang saya sudah sampaikan dengan berkaitan dengan SDM tadi. Enggak, silahkan Bapak Ibu, barangkali ada yang mau didiskusikan. Pak Ade barangkali. Ya, baik Prof. Ada pertanyaan Prof. Jadi kalau di tempat saya bekerja, ini kadang-kadang tadi kan dikatakan bahwa karyawan itu adalah aset. Nah, ini PT itu kadang-kadang tidak melihat seperti itu, karena bukan tidak melihat, maksudnya banyak ini yang nyari gitu ya. Jadi misalkan anggaplah kami di daerah, terus kemudian banyak kok yang mau bekerja di kita gitu ya. Jadi udah gak usah terlalu banyak ini. Jadi kadang-kadang mereka tuh pokoknya mungkin dengan cara misalkan memberi gajinya yang kecil, salarinya kecil gitu. Jadi ya udah tenang aja, nggak usah takut. Nah, apakah memang seperti itu, Prof? Jadi terus kemudian bagaimana meyakinkan bahwa ke PT bahwa karyawan itu adalah benar-benar aset. Jadi mereka tuh tidak hanya istilahnya nyari ini yang disebut aset tuh ya yang menghasilkan gitu. Kadang-kadang karyawan itu tidak dilihat seperti itu, Prof. Jadi bagaimana kita meyakinkan ke PT, Prof? Terima kasih, Prof. Ya, baik. Ya, memang secara teknis ya di lapangan karyawan atau SDM itu kan ada beberapa level ya. Ada level yang dibutuhkan untuk pekerjaan yang sifatnya clerical, Pak, teknis. Ya, kayak contoh, mohon maaf, misalkan pekerjaan OB ya, office boy, atau tenaga keamanan, ya, ini kan sangat-sangat clerical lah. Nah, justru sekarang ini Bapak Ibu dengan konsep karyawan sebagai aset, pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya clerical ini sekarang itu banyak perusahaan yang memindahkan ke pihak ketiga, Pak. Ini supaya kita bisa bedakan klasifikasi. Jadi kalau yang seperti clerical itu, karena begini, mungkin saya bisa pahami kalau yang Bapak katakan, yang tadi katakan, nanti juga banyak yang mau kan gitu ya, kalau yang satu ini. Ya kalau di tingkat clerical, oke, bisa begitu, Pak. Gitu. Malah bukan hanya itu yang saya katakan tadi. Malah banyak perusahaan sekarang ini yang pekerjaan itu justru bekerja sama dengan pihak ketiga. Yang tanpa risiko, Pak. Ya. Tidak harus memikirkan masa tua kan gitu ya, atau jaminan masa tua karyawan, nggak perlu. Karena sifatnya kontrak. Kalau yang itu. Tapi kita harus ingat, Pak, di level karyawan itu juga ada yang bersifat bukan hanya clerical, tapi bersifat strategis yang di atas itu. Mereka yang pemikir, mereka yang mempunyai ide, kayak gitu ya. Nah, itu nggak gampang nyari gantinya. Nah, kalau kita berpikir di situ, kita bisa sepakat bahwa
karyawan seperti itu adalah aset. Gitu Pak Ade ya. Nah, jadi mungkin bagaimana supaya menyampaikan kepada pihak PT tadi yang Bapak maksud, ya Bapak coba sampaikan begitu. Memang kita bikin klasifikasi aja karyawan. Kalau klik oke lah, misalkan keluar satu OB misalkan, besok dapat lagi gampang, Pak. Gitu kan? Tapi kalau misalkan Bapak punya karyawan yang dia ahli desain, ya kebetulan misalkan ini supaya konkret Pak, ini di bidang apa Pak perusahaannya? Di rumah sakit, jadi misalnya rumah sakit. Oke, rumah sakit kan agak susah. Oke, di bawah PT maksudnya tadi Bapak nyebutnya perusahaannya. Oke. Baik. Kalau apalagi rumah sakit, misalkan gini Pak, maaf, contoh ya, dokter ya. Nah, ini dokter itu apalagi dia udah spesialis Pak. Nah, kalau misalkan dia keluar, ya kita bisa sih jadi lagi, tapi yang kualifikasinya seperti itu agak susah. Nah, sebetulnya itu kerugian, kalau dia keluar itu rugi buat rumah sakitnya, rugi Pak. Ya ini saya punya cerita nih, nyata ya, di tahun berapa tuh ya, saya lupa lagi, awal-awal konsentrasi medis rumah sakit itu ada di MM. Nah, itu ada sejumlah dokter yang ikut kuliah di MM, Pak. Ada sekitar 6 atau 7 orang lah gitu, ikut kuliah di MM. Nah, kebetulan, bukan karena dia masuk ke MM ya, tapi kebetulan ada masalah yang sangat krusial di rumah sakitnya dengan pimpinannya. Nah, sehingga ada ketidakpuasan para dokter itu, Pak. Dan yang dilakukan oleh para dokter itu apa, Pak? Dia eksodus, Pak. Keluar bareng-bareng, Pak. Ya. Wah, ini kan luar biasa, Pak. Coba. Nah, mungkin pada saat itu pimpinan rumah sakit bisa bilang, gampang, nanti nyari dokter lagi juga banyak yang ngelamar, kan bisa gitu, Pak. Ya. Tapi apa yang terjadi, Pak? Ternyata dari 7 orang itu, kurang lebih sekitar, ada yang saya tahu ya, yang satu dia bikin klinik sendiri, kemudian ada yang direkrut oleh rumah sakit pesaingnya menjadi eksekutif office-nya ya. Nah, bahkan ada yang direkrut rumah sakit juga di daerah. Jadi mereka itu ternyata dokter-dokter potensial, Pak, yang memiliki kemampuan untuk bisa mengembangkan organisasi rumah sakit awalnya yang asalnya sebetulnya. Nah, jadi sebenarnya yang rugi dari rumah sakit itu yang waktu itu dia membiarkan mereka keluar. Gitu kan. Kan susah mendapatkan itu. Dan itu ternyata prestasinya luar biasa, Pak. Jadi malah jadi bikin saingan rumah sakit yang asalnya gitu. Ya. Jadi itulah Pak, itu contoh konkret itu. Jadi ketidakpuasan dari para dokter dengan manajemennya pada saat sampai dia keluar. Nah, kalau dia keluar yang rugi rumah sakitnya, Pak. Nah, rugi satu artinya kehilangan ya, loss karyawan yang potensial. Yang kedua, kerugian waktu, Pak. Kalau dia rekrut lagi dokter dari nol untuk bisa menjadi dokter yang keluar itu perlu berapa lama untuk bisa menyesuaikan seperti itu. Artinya rugi waktu juga. Apalagi kalau misalkan dokter yang keluar itu sudah sempat dikembangkan kompetensinya oleh rumah sakit tersebut. Berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pengembangan skill yang diberikan kepada dokter tersebut. Jadi rugi biaya, rugi waktu, gitu kan. Itu Pak, jadi Bapak sampaikan aja itu contohnya kayak seperti itu Pak. Gitu ya. Tapi kalau klarifikasi oke, saya bisa paham. Ya, gimana Pak? Ya, jadi mungkin masalahnya jadi di rumah sakit itu kan biasanya PT hanya melihat misalkan untuk pengembangan atau pelatihan dokter atau spesialis itu mereka mudah gitu untuk boleh. Jadi kita dibolehkanlah untuk menyekolahkan mereka. Tapi kalau misalnya seperti perawat itu mereka nomor 2 gitu, artinya nanti aja deh gitu ya, karena ya itu tadi masalah menghasilkan atau tidak menghasilkan. Kalau dokter kan otomatis kan langsung menghasilkan lah istilahnya gitu. Sementara kalau perawat kan karena mereka hanya tidak langsung menghasilkan, tidak secara langsung. Itu kadang-kadang kalau
PT itu menomor dua kan. Kadang-kadang kita bingung, Ya. ini kan aset gitu kan. Betul-betul, saya bisa paham. Nah, Seperti itu. tapi begini Pak Ade ya, karena kan Bapak sekarang sudah mulai belajar tuh ada manajemen pemasaran ya Pak ya. Nah, itu kalau di pemasaran bicara tentang pelayanan ya, tentang kualitas pelayanan. Nah, di mana kualitas pelayanan itu akan berdampak langsung pada kepuasan. Jadi kalau misalkan perawat, bukan tidak boleh di nomor dua kan, maksud saya kalau itu jadi diperhatikan, ini dampaknya juga kepada tingkat kepuasan pasien. Pak nggak Pak Ade? Ya, Ya kan yang garda terdepan di rumah sakit dan perawat Pak. Yang kontak langsung dengan pasien itu ada perawat. Nah, bagaimana kalau misalkan perawatnya kita tidak sentuh lah untuk proses pengembangan dan sebagainya? Bagaimana kalau pelayanan mereka itu standar-standar aja gitu Pak? Nah, sehingga si pasien tidak merasa puas berobat di rumah sakit itu. Dan itu dampaknya Pak, pasien akan beralih ke rumah sakit lain. Karena ketidakpuasan tadi ya jangankan tidak puas, yang standar-standar aja sekarang kan pesaing kita udah nawarkan dengan fasilitas yang lebih, betul nggak Pak? Nah gitu. Nah jadi menurut saya nggak bisa juga kita kategorikan bahwa misalkan perawat itu untuk pengembangan perawat itu jadi nomor dua, tidak juga. Kalau kita menggunakan konsep pelayanan, gitu. Yang kita utamakan adalah pelayanan. Nah pelayanan itu nanti dampaknya pada kepuasan pasien. Kepuasan pasien dampaknya kepada loyalitas. Apa tuh loyalitas bentuknya? Repeat order kalau dalam bisnis itu ya. Jadi si pasien itu dia akan menggunakan jasa kesehatan di rumah sakit itu lagi. Paling tidak dia bisa merekomendasikan pada orang lain, pada keluarganya. Nah itu efeknya Pak, efek dominonya kayak begitu. Gitu Pak. Jadi kalau coba menggunakan pemikiran seperti itu, saya kira baik itu dokter, perawat, ya menurut saya sama aja kalau mau ditingkatkan gitu. Dengan harapan tadi ya, tujuannya adalah memberikan pelayanan. Gitu Pak Ade ya. Ya, terima kasih Bro. Oke, sama-sama. Barangkali yang lain silahkan. Ibu Azaria. Oh iya, boleh Bangga. Yang lain boleh, Bu Dr. Rani. Mungkin ada yang perlu didiskusikan ya Bu. Ya, malam Prof. Izin Prof. Saya bekerja di salah satu rumah sakit swasta Prof. Jadi memang rumah sakit ini masih termasuk rumah sakit berkembang yang kita pun masih pemasukan utamanya dari BPJS. Seperti yang kita tahu, BPJS ini kan memang sering mengalami keterlambatan dalam hal pembayaran. Dulu memang rumah sakit kita ini di bawah PT, tapi semenjak beberapa bulan ini kita memang dilepaskan dari PT, jadi kita harus berdiri dan berusaha sendiri, Prof. Nah, untuk sebenarnya ini berkaitan juga dengan masalah keuangan mungkin, Prof ya, karena memang ada beberapa hal yang harus kita korbankan dari operasional rumah sakit, dan kita harus memilih apakah kita harus mendahulukan karyawan gitu pembiayaan atau gaji, atau harus merelakan yang lain, Prof. Sementara misalnya beberapa yang dikorbankan mungkin pembelian BHMP ataupun mungkin sebenarnya obat-obatan itu kan juga memang diperlukan oleh pasien. Sementara yang tadi seperti Prof bilang, memang kita utamakan karyawan terlebih dahulu, karena kalau misalnya kita tidak bayar gajinya atau ada terlambatan, justru nanti akan menimbulkan perpecahan atau kemarahan dari karyawan, Prof. Tapi di sisi lain sendiri pelayanan kepada pasien menjadi tidak maksimal, Prof. Apakah memang ada jalan keluar yang lebih baik, Prof, untuk rumah sakit ini, Prof? Karena turnover-nya juga termasuk tinggi di sini untuk perawatnya. Jadi banyak yang keluar masuk, sehingga kan cukup rumit ya untuk kita mengajar kembali perawat dengan kualifikasi yang sama seperti sebelumnya. Sudah bagus-bagus gitu ya, kita latih gitu ya, udah bagus-bagus untuk flow pasiennya juga baik, ternyata masuk lagi yang baru yang kita harus ajar lagi dari nol lagi. Nah, itu dia. Sebenarnya sudah banyak usaha yang dilakukan rumah sakit dengan kita menjamin gaji tidak lambat, satu, kemudian kita mencoba untuk catering dan lain-lain, tapi memang mungkin kalau secara standar gaji mungkin tidak sebesar kota yang lebih besar mungkin, Prof. Tapi kita sudah berusaha untuk membayarkan gaji tepat waktu, Prof. Mungkin ada jalan keluar lain untuk menurunkan turnover-nya supaya kita pun untuk pelatihan dan pengembangan perawatnya tidak terlalu sulit, Prof. Ya, baik. Ya, itu masalah klasik ya, saya kira di setiap organisasi yang mengalami
likuiditasnya terganggu, likuiditas operasional terganggu. Ya karena apakah memang ketersediaan dananya yang terbatas, atau mungkin tadi kaitannya cash in cash out-nya tidak seimbang ya, karena dengan BPJS kan banyak keluar tapi inputnya bukan enggak sih, agak terlambat mungkin Bu ya, tidak sesuai dengan penjadwalan. Nah, jadi hal tersebut yang pertama mereka harus paham betul, dipahamkan tentang kondisi itu pertama. Nah, yang kedua, ciptakan kondisi kalau bahasa sederhana kekeluargaan lah yang harmonis ya, supaya mereka itu tidak hanya satu-satunya objeknya itu adalah hanya berupa reward dalam bentuk finansial saja. Jadi pimpinan di rumah sakit itu harus pinter-pinternya dia menciptakan reward yang non finansial. Paham gak maksudnya Bu? Nah, reward non finansial itu misalkan dalam bentuk recognition, pengakuan, ya, menghargai pekerjaan yang sudah dilakukan oleh mereka. Walaupun ya, toh kalau gaji kan selalu tepat, Ibu bilang tadi kan, kalau gaji diusahakan memang itu paling utama, jangan sampai terlambat kalau itu mah ya. Nah, tapi bahwa itu belum sesuai dengan harapan pasti. Nah, itu bisa dikamuflasekan dengan cara reward yang non finansial tadi Bu. Misalkan dengan cara pengakuan, misalkan contoh maaf ya, kalau misalkan ada staf atau karyawan atau perawat yang sudah mengerjakan pekerjaannya, nah sedikit apapun prestasi dia dihargai oleh kita. Ya penghargaannya tidak selalu dalam bentuk finansial ya Bu ya, tapi misalkan dengan ucapan terima kasih, atau misalkan dengan ya kalau di mana tuh yang di rumah sakit rumah makan tuh ada semacam karyawan terbaik di bulan itu kan gitu ya. Nah ada diciptakan seperti itulah. Atau misalkan ada semacam kalau pagi-pagi itu ada yang disebut dengan coffee morning ya, pertemuan-pertemuan yang non formal tapi itu dirasakan merekatkan kekeluargaan di antara karyawan. Nah itu menurut teori maupun secara pengalaman sedikitnya Bu itu bisa engagement ya, merekatkan lagi dia dengan organisasi. Ya sedikitnya itu. Karena tadi, nah tapi di satu sisi ada juga yang mungkin dari sisi finansialnya enggak, tapi dari fasilitas pengembangan diri diberikan ke dia. Nah itu ya Pak. Mungkin Ibu bisa terjemahkan lebih teknis lah. Jadi fasilitas pengembangan diri ya itu yang mereka dapatkan di situ gitu. Nah sehingga mereka terikat secara secara batinnya gitu ya. Nah kalau di dalam bahasa perilaku organisasi itu namanya engagement, employee engagement. Jadi keterlibatan karyawan ke dalam organisasinya ya lebih kuat lagi keterlibatannya. Jadi menurut saya itu mungkin karena memang ya namanya kebutuhan finansial kan nggak bisa ditawar-tawar ya orang pasti gitu. Tapi menurut saya selama yang intinya itu masih bisa dipenuhi, tapi misalkan yang additionalnya itu misalkan agak ada keterlambatan, apalagi itu bukan tidak dibayar tapi ada keterlambatan, apalagi itu mah menurut saya masih punya kekuatan lah gitu ya. Nah kenapa tadi turnover tinggi? Karena tadi Bu, jadi mereka itu karena tidak punya kepastian gitu. Jadi dia berada di sana dengan kondisi yang dia tidak paham ini rumah sakit itu kondisi seperti apa, dia nggak paham. Kedua, yang dia lihat hanya dari satu sisi aja, satu aspek persepsi dirinya dia sendiri. Wah, saya tidak dihargai ini kan gitu mikirnya ya. Nah, buktinya saya udah bekerja gini tapi katakanlah mungkin bonusnya tidak keluar misalkan ya, atau tunjangan-tunjangan tentunya nggak bisa dicairkan. Nah, tapi kalau itu dicoba dengan penjelasan supaya mereka betul-betul menyadari permasalahan, ikut-ikut sense of belongingnya ditingkatkan lah gitu Bu. Jadi supaya dia merasa memiliki rumah sakitnya itu ditingkatkan. Nah itu barangkali bisa sedikit mengerem dia untuk melakukan turnover. Karena turnover yang tinggi itu menunjukkan organisasi yang tidak sehat Bu. Jadi kalau turnover yang tinggi itu jangan dianggap sepele, tapi itu indikasi organisasi yang sedang tidak sehat. Nah, maka kita harus cari permasalahannya apa itu.
Begitu ya, Bu Randi. Ini rumah sakit swasta ya, Bu ya? Swasta, Prof. Swasta, iya ya, swasta. Kalau pemerintah mah nggak ada masalah karena datanya di dropping dari pemerintah ya, Iya, Prof. dari anggaran. Baik. Nah, gitu Bu, ini hanya semacam sharing aja Bu ya. Ya apa berdasarkan konsep teori maupun pengamatan dan pengalaman yang pernah saya alami seperti itu Bu. Baik Bapak Ibu, barangkali ada lagi yang oh ya, jadi begini Bapak Ibu, ini kebetulan kenapa saya menetapkan jadwal kuliah hari ini, karena kebetulan jadwal yang seharusnya kan di hari Rabu ya Bu ya. Betul ya, hari Rabu ya, jadwal yang sebenarnya itu Rabu. Nah ini kebetulan di 2 minggu ini terus bersamaan dengan hari libur ya. Nah kemarin kan liburan Natal. Nah terus yang akan datang juga pas jatuhnya tanggal 1 di libur lagi. Nah sementara kita belum mulai kuliah, makanya kemarin saya minta ke Pak Ferdi, ya udahlah untuk penggantinya hari Senin, saya bilang ya. Bahkan mungkin nanti yang pengganti yang kemarin, yang 2 minggu kemarin ya, yang tidak masuk juga, mungkin nanti kita ganti di minggu berikutnya jadi seminggu 2 kali gitu Bu. Pokoknya jumlahnya tetap terpenuhi lah sesuai dengan yang sudah direncanakan. Nah itu Bapak Ibu mungkin ya, nanti materinya akan saya share. Nanti mohon ada perwakilan yang bisa mengirim WA ke saya ya. Sudah tahu nomor handphone saya Pak? Belum, Prof. Belum ya, silakan Ibu bisa catat 0811 200 866. Nah, nanti ada perwakilan yang nge-WA ke saya, nanti saya kirimkan materi ini ya, untuk di-share ke teman-teman yang lain. Sepertinya ini juga tidak hadir semua ya Bapak Ibu ya, hanya sebagian ya. Totalnya 18, tapi di absen tadi ada berapa ya? Saya cek absennya Bapak Ibu ya, biar sekalian saya tahu nih jumlahnya ada berapa orang. Bentar, saya akan tampilkan dulu absennya Bapak Ibu. Oh ini harus di post dulu.